Indonesia lagi kena tarif dagang tambahan dari Amerika Serikat. Apa dampaknya buat ekonomi kita? Dan gimana sikap pemerintahan Prabowo menghadapi tekanan dari negara adidaya itu? Hari ini, kita bahas tuntas bareng cuplikan langsung dari konferensi pers resmi bersama Prabowo dan jajaran menterinya. Sebelum masuk ke pernyataan penting dari Pak Prabowo, yuk kita lihat dulu latar belakang konfliknya. Nah, kebijakan tarif dari Amerika ini sebenarnya udah lama jadi isu panas. Indonesia dianggap punya keuntungan dagang tertentu yang dinilai tidak adil oleh pihak AS. Makanya, kebijakan Generalized System of Preferences (GSP) yang dulu menguntungkan ekspor kita, sekarang justru dicabut. Tarif baru pun mulai diberlakukan, dan jelas, ini jadi tantangan besar buat pemerintah mendatang. Di tengah kondisi ini, Prabowo pun akhirnya buka suara. Yuk simak bersama. Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISAI. Ketua Dewan Komisioner IKA, Saudara Mahendra Siregar, terima kasih kehadirannya. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ketua Komisi 11 DPR RI, perwakilan dari ISAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, INDEF, para guru besar ekonomi dari universitas-universitas yang berkenan hadir, pelaku perbankan, para direktur utama Himbara, para ketua asosiasi ekonomi dan usaha, antara lain Umum Apindo, Kadin, HIPMI, ini banyak singkatan-singkatan ya. AEI, PAI, APII, AKTI, saya hafal HKTI, AAJI, AAUI, itu sekali 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological option, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi, saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi bohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, suatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik, ya kan? Kebohongan bisa diteruskan bisa satu saat. Begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan. Ya itu, saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani, gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana ya, sudahlah, nggak apa-apa. Dia
Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Tadi pabrik pupuk langsung ke petani. Ada lagi itu tanda tangan langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh. Pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya, ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Ini semua perizinan kita hilangkan. Lancar itu harus ke produsen, produksi langsung naik. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhir kesimpulan. Oke, saya harus proaktif. Seharusnya sudah ada evidence. Ya, saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri karena evidence-nya sudah mulai kan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya setelah situasinya dapat kita hadapi dan bisa kendalikan, ya kan? Jadi, saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Saya bangga sekarang jadi presiden Republik Indonesia. Kita akan kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, itu tugasnya pemerintah. Saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat, iya kan? Kenapa terlalu banyak perantah? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka tuh mengutip uang rakyat untuk rakyat? Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang, ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak, hampir 30 juta, Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.820 juta menang siapa? Oh, lebih baik saya bela 120 juta rakyat daripada mereka itu. Ya, kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak, kedaulatan di tangan rakyat. Kami di rakyat. Kau suka tidak? Ya, ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam, ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka kaya raya, mereka bisa nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan banyak yang belum dapat mobil dinas, ya kan? Mereka kerja bilang ini kerja bakti, tapi ya, terima kasih sudah mulai cair. Perdagangan yang diimplementasikan Amerika Serikat dan dampaknya resiliensi dari perekonomian Indonesia dan mana kinerja APBN. Ibu Bapak sekalian, kita semua memahami bahwa dunia berubah luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Eropa porak-poranda dan harus bangun, memunculkan suatu tekad bersama, terutama di negara-negara Barat, untuk memunculkan suatu institusi-institusi global seperti WTO, World Bank,
di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca Perang Dunia Kedua. Sekarang seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena share utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat sehingga memunculkan suatu sistem